Puluhan hektar lahan terbakar. Bupati Lamandau pantau langsung karhutla di RT 9 Desa Kujan, Kalimantan Tengah. Jadi Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra memantau langsung api yang masih menyala di beberapa lahan di wilayah Desa Kujan. Bahkan di belakang sang bupati, api masih menyala. Proses pemadaman berlangsung belum bisa mematikan total kebakaran. Meski begitu, mengerahkan seluruh pihak, pemerintah daerah berupaya keras untuk segera memadamkan api. Ke saya Bupati Kabupaten Lamandau, TKP kami hari ini ada kebakaran sekitar yang terlapor 30-40 hektar. Tadi nyaris menyerang alat vital negara, yakni gardu induk di Kabupaten Lamandau dan 4 titik sutet. Nah, sekarang api lagi mengarah ke perusahaan PT KSO. Mohon doanya untuk masyarakat Kabupaten Lamandau. Sekarang api lagi mengarah ke PT KSO. Ini sudah siaga penuh. Semoga apinya cepat padam. Tadi kita sudah dari yang sebelah sana. Ini arealnya adalah area gambut lumayan dalam. Dulu pernah digunakan untuk ladang warga, jadi lumayan terasa sampai sini rasa panas dari bara apinya. Semoga kita dilindungi. Ya Allah, semoga saja hujan turun ya di Kalimantan sehingga bisa membantu memadamkan api dan asapnya juga bisa hilang begitu, di mana dahsyatnya kebakaran hutan yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan membuat petugas dan relawan terus berjibaku memadamkan api pada siang dan malam. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim. Pemirsa, beratnya medan, pekatnya asap, dan panasnya suhu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dan relawan dalam berjibaku melawan api yang meluas. Kita bisa lihat betapa kerja kerasnya petugas untuk berusaha memadamkan api. Tidak hanya sekedar menyemprotkan air pada api saja, tapi juga harus melihat akar awal kebakarnya di mana. Karena lahan gambut kerap masih menyimpan panas di bawahnya ya. Dan upaya kerja keras ini bahkan sebagian petugas ada yang mengalami kelelahan ekstrim, gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Dan guna membantu mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan puluhan armada helikopter dan disebar ke berbagai titik di Kalimantan dan juga Sumatera yang juga mengalami kebakaran hutan. Saya ajak Anda pemirsa untuk mendoakan semoga petugas kita diberi kesehatan ya dalam upaya memadamkan api di hutan Kalimantan. Ya, informasi lain pemirsa, sholat istisqo atau sholat minta hujan digelar oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ya, saya juga mengajak Anda pemirsa, tidak hanya warga di Tanjung Redep Berau yang Anda lihat ini di Kalimantan Timur, tapi Anda yang menyaksikan tayangan ini di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga saja hujan turun dengan cukup agar bisa memadamkan api di wilayah Kalimantan dan saudara-saudara kita di Kalimantan bisa terbantu ya. Yang Anda saksikan ini ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat istisqo di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau Kamis siang. Sholat istisqo merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakarannya menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap mengganggu udara. Pemirsa, asap karhutla Kalimantan Barat menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Pemerintah di sana menutup sekolah 591 sekolah dari 10 distrik selama 2 hari ini. Penutupan sekolah sementara ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutla.
Semoga segera turun hujan di wilayah Kalimantan merata ya, amin ya rabbal alamin. Dan petugas sudah bekerja keras untuk memadamkan api di kawasan Kalimantan ketika hutan terbakar. Namun karena tak kunjung padam, salah satu petugas yang kelelahan akhirnya mengumandangkan azan. Ya, ini dia kita saksikan pemirsa. Jadi petugas di lapangan, Anda lihat ini luar biasa. Pagi, siang, sore, malam tidak tidur, kondisi pernafasan sulit karena asap, kelelahan. Mereka mencoba memadamkan api, tiba-tiba di sisi lainnya menyala, memadamkan api, yang lainnya menyala. Kelelahan hingga akhirnya warga salah satunya mengumandangkan azan, padahal di depannya ada api yang berkobar masih membakar lahan. Ya pemirsa, apa yang dilakukan warga, salah satunya petugas ini adalah semua cara coba untuk dilakukan memadamkan api di hutan. Tadi ada juga di BPBD Semoga hujan segera turun ya. Sementara itu di media sosial ada warga yang melaporkan hujan turun pagi tadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan netizen berharap hujan turun merata di Pulau Kalimantan agar karhutlah segera padam. Ya, kadangkala pemirsa keseharian kita anggap biasa ya, seperti hujan turun itu biasa, bahkan bernafas biasa. Tapi bagi warga Kalimantan hari ini, hujan rintik-rintik seperti ini ternyata sangat-sangat berharga. Bisa bernafas dengan lega pun sangat-sangat berharga. Karena ketika hujan turun, asap mulai melarut, api yang membakar hutan juga padam. Ya meskipun belum merata, tapi netizen mengucapkan syukur, alhamdulillah hujan sempat turun, salah satunya di Tarakan ya. Semoga hujan turun di wilayah Kalimantan sepenuhnya. Sementara itu terkait hujan yang masih belum merata turun di wilayah Kalimantan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menyebut menyiapkan rencana hujan buatan esok hari. Dan Lanut Balikpapan, insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 27 jika hujan belum turun maka akan dilaksanakan rekayasa cuaca supaya hujan bisa segera turun di wilayah Kalimantan Timur, terkhusus untuk di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan juga Kutai Kartanegara.